Yang pertama, tidak mau berkhianat dalam kehormatan dirinya. Yang kedua, tidak berkhianat dalam menjaga harta suaminya. Itu 4 perkara tuh. Kan ada bini kalau dapat duit buat orang tuanya mulu, atau buat saudaranya mulu. Asal dapat duit buat orang tuanya, dikirim buat orang tuanya, buat keluarganya. Padahal itu harta suaminya. Ketika seorang istri akan mau memberikan harta, maka walaupun itu kepada orang tuanya, bilang dulu sama suami. Karena biar bagaimana juga itu adalah kemaslahatan bersama. Walaupun itu adalah untuk orang tuanya, bilang dulu sama suami, izin dulu sama suami, walaupun itu adalah orang tuanya. Karena ranking nomor 1 untuk seorang istri adalah suaminya. Jadi 4 perkara. Barang siapa yang diberikan 4 perkara ini, maka sungguh ia telah diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang pertama, lisanun dzakir, lisan yang senantiasa berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Yang ketiga, wa badanun alal bala'i sabir, badan yang bersabar atas bala. Yang keempat, wa zaujatun la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malik, istri yang tidak berniat berkhianat pada kehormatan dirinya dan pada harta suaminya. Kehormatan dirinya dia nggak mau khianatin, artinya dia nggak bakalan selingkuh. Karena kadang-kadang ujian terberat untuk seorang istri adalah ketika suaminya tidak memiliki apa-apa. Sedangkan ujian terberat untuk seorang suami ketika suami itu telah memiliki apa-apa. Gampang banget istri itu selingkuh kalau suaminya tuh gak punya apa-apa, gajinya kecil, hidupnya susah. Si istri gampang banget selingkuh tuh. Tapi ujian terberat untuk seorang suami adalah ketika suami itu telah memiliki apa-apa. Duit udah banyak, ekonomi udah mapan, kadang-kadang lagunya ada tengik gitu. Itu mana gitu. Ujian terberat seorang istri adalah ketika suami itu tidak memiliki apa-apa. Sedangkan ujian terberat untuk seorang suami adalah ketika suami itu telah memiliki apa-apa. Arbaun, 4 perkara. Min sunanil mursalin, termasuk dari sunnahnya para rasul. Arbaun min sunanil mursalina, 4 perkara termasuk sunnahnya para rasul. Yang pertama, al-haya'u, sifat malu. Yang kedua, wa ta'atturu, wangi-wangian. Jadi pakai wangi-wangian. Kalau kita seumpama dikasih minyak wangi, nah ini sunnahnya. Kalau terima sunnahnya, kalau terima begini, sunnahnya begitu. Ya begini nggak apa-apa, tapi kalau begini, kalau dikasih minyak wangi begini ngambilnya. Nah,
Sunnahnya seperti itu. Kalau kita dikasih minyak wangi, bagaimana kita begini? Ya gak apa-apa begini, mau ditempel di itu. Sunnahnya begitu. Jadi biar wanginya gak hilang-hilang, tempelin di itu. Masih ngembreng aja. Yang ketiga, wan nikah. Ya Allah, ini hadis nikah. Jadi bahasa nikah. Yang keempat, wasiwaku dan siwak. 4 perkara termasuk sunnah para rasul. Yang pertama, malu. Yang kedua, wangi-wangian. Yang ketiga, nikah. Yang keempat, siwak. Jadi siwak, biar bagaimana di kantong kita kudu ada siwak. Kenapa? Ini senjata orang mukmin. Jadi selama dia ada siwak di kantongnya, maka sihir tidak akan datang padanya. 920. Arbaun, 4 perkara. Min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaannya seseorang. 4 perkara termasuk kebahagiaannya seseorang. Kalau orang itu punya 4 perkara ini, berarti dia benar-benar bahagia. Udah bahagia, dia bahagia kalau dia punya 4 perkara ini. Arba'un min sa'adatil mar'i, 4 perkara dari kebahagiaannya seseorang, termasuk kebahagiaannya seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan, bahwa adalah istrinya sholihah. Yang kedua, wa auladuhu abroron, anak-anaknya berbakti. Yang ketiga, wa khulaqauhu sholihin, teman-temannya orang yang soleh. Yang keempat, wa an yakuna rizquhu fi baladi, bahwa rezekinya berada di negerinya. Rezekinya berada di negerinya. Punya istri yang solehah, punya anak yang berbakti, punya teman yang soleh, lalu rezekinya di negerinya. Artinya mencari rezekinya gak apa jauh-jauh banget. Timbang turun ke kawasan, itu rezekinya di situ, gak jauh-jauh banget. Ada yang rezekinya itu jauh, ntar seumpama sebulan sekali atau 3 bulan sekali baru dia balik, jauh dari keluarga. Walaupun baik, tetapi yang paling baik adalah artinya wa yakuna rizquhu fi baladi, rezekinya, tempat menghasilkan rezekinya kagak jauh-jauh. Itu kenikmatan kebahagiaan seseorang. 921. Arbaun, 4 perkara. Minas syaqoi, termasuk dari kecelakaan. 4 perkara termasuk dari kecelakaan. Artinya orang yang memiliki 4 perkara ini, maka dia adalah orang yang binasa, orang yang rugi, orang yang celaka, baik dunia maupun akhirat. Yang pertama, jumudul ain, picik pandangan.
Apa artinya picik pandangan? Melihat orang kecil aja, melihat orang sepele aja, itu namanya picik pandangan. Ya iya, lo tahu itu lagunya dia. Itu namanya picik pandangan tuh. Yang kedua, qaswatul qalbi, keras hati. Qaswatul qalbi, keras hati. Hatinya keras. Kalau dibilangin kan ngerti, kalau dibilangin nasihatin, dinasihatin sama orang bukannya nerimain, malah dia mandang orang yang nasihatin dia. Kagak usah lu nasihatin gua, lu aja urusin. Itu namanya hatinya keras. Qaswatul qalbi, hati yang keras. Yang ketiga, wal hirsu, rakus. Rakus sama dunia, rakus sama makanan, rakus sama apa aja. Itu orang yang celaka tuh, rakus. Yang keempat, tulul amali, panjang hayalan. Panjang hayalan. Jadi wiridannya itu jikalau enak kali ya kalau begini, enak kali ya kalau punya ini, enak kali ya kalau begini. Jikalau umpama andai kata. Jadi hayalannya terlalu panjang. Karena tulul amal, panjang hayalan, panjang lamunan, panjang angan-angan, itu membuat orang tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Jadi melihatnya kesenangan orang aja, melihatnya kenikmatan orang aja, jadi gak syukur. Melihat bini orang cakep, ya, lihat bini sendiri, kok biniku begini amat, ya, kagak syukur jadinya kan, kagak syukur. Padahal belum tentu yang baru lebih baik dari yang lama. Belum tentu yang baru itu lebih baik dari yang lama. Karena orang itu hanya sekedar melihat sepintas. Tetapi orang yang merasakan itu padahal lebih menderita dari kita. Punya bini cakep, tiap hari makan hati. Kenapa? Ya Allah, bini gue cakep banget tapi akhlaknya begitu sama gue. Entah kalau gue pergi dia selingkuh. Entah kalau gue kemana-mana dia tuh main cerong. Jadi makan hati punya bini cakep. Belum gajinya 2 juta, 3 juta habis buat bedak doang, habis buat dandan doang. Udah gitu kalau cakep dia senang keluar, bininya senang banget keluar, diliatin orang, digodain orang. Apakah gak kapan hati itu suami begitu? Makan hati. Makanya bini kita tuh biarin soleha, yang penting cantik, itu begitu aja. Ya habis udah jelek ngambek mulu. Jadi belum tentu yang baru itu lebih baik dari yang lama.